Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Pak Jokowi diisukan akan turun gunung berkampanye untuk calon-calon kepala daerah yang kemarin mengunjunginya di Solo. Katanya begitu. Tapi belum tahu juga ya. Dan ini ada perbincangan menarik, perdebatan antara Deddy Sitorus yang selalu berurat dan semangat menggebu menyerang apabila terdengar suara Pak Jokowi. Menyebut nama Pak Jokowi maksudnya. Ya, Deddy ini berdebat sengit dengan Reza Patria terkait peluang RK di Pilkada Jakarta. Ya, memang Pak Jokowi lagi ke Jakarta ya, tapi untuk nengok cucu. Terlihat dalam perbincangan ini, Deddy itu terlihat panik ya, kalau sampai Pak Jokowi itu turun gunung. Padahal Pak Jokowi sendiri bilang, meragukan lah pengaruhnya di pilkada yang esok akan berlangsung di seluruh penjuru negeri ini. Bagaimana perdebatan sengitnya antara Riza Patria dengan Deddy Sitorus? Mari kita simak bersama. Let's go. Tapi saya ingin tanya ya, apa faktor yang kemudian mendongkrak elektabilitas paslon Anda, Pramono Rano, sehingga bisa mengejar ketertinggalan? Ya, kita nggak mulai dari judul ya. Itu nanti. Oh, nanti aja. Ya, Soalnya ini dulu. Kita bahas ada turun gunung apa turun gorong-gorong kan saya bingung. ya. Nah, yang pertama, pemimpin itu kan harus seperti pohon. Ke bawah dia punya akar, mengakar. Kemudian ke atas dia rindang sehingga tempat berteduh. Pemimpin sejatinya begitu. Sehingga seorang pemimpin harus menancapkan akarnya dengan mendatangi masyarakat, membangun kekuatan-kekuatan, dukungan. Nah, itu baru pemimpin yang benar. Pemimpin yang nggak benar tuh pemimpin jenggot. Apa tuh? Dia nempel ya di jenggot sini, nggak ada akarnya tuh. Barang itu akarnya di atas. Makanya nggak heran kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, Pak Muhammad Lutfi, itu nempelnya ke Pak Jokowi. Ya kan, nempelnya ke penguasa kan gitu, atau mantan penguasa yang bisa mendongkrak elektoralnya. Karena bagi mereka kan ini semata-mata hanya gimana menang dapat jabatan. Nah, kenapa kemudian dengan cukup cepat Mas Pramono dan Mas Bang Dul bisa mengejar ya starting poin daripada pasangan RK dan Suswono. Ya karena itu tadi mereka sangat masif turun ke bawah. Satu hari itu Mas Pram itu turun setidaknya di 12 sampai 16 titik. Satu hari ya, saya pernah mengikuti beliau. Juga Bang Dul. Ya itu sendiri-sendiri, ada yang sama juga gitu. Jadi masif sekali gitu ya, mereka turunnya ke rakyat gitu. Sehingga sangat wajar ketika kemudian elektabilitas mereka, pengenalan mereka, kedisukaan mereka itu pada akhirnya akan naik. Sementara yang pasangan lain sama nih dengan Jawa Tengah dan DKI Jakarta, jenggot aja gitu loh. Jadi mainnya di atas dengan operasi-operasi khusus gitu kan. Itu mobilisasi kepala desa, ASN, penegak hukum gitu-gitu ya. Pada akhirnya rakyat cerdas ya. Dan itu yang menunjukkan situasi saat ini. Mereka nggak merasa aman lagi, sudah kehabisan akal bagaimana meraih simpati masyarakat. Tentu harus segera cari pelampung nih. Baik. Pelampungnya apa? Ya Jokowi. Gitu. Nanti kita bahas yang itu tuh. Khusus. Itu pendapat saya. Iya, justru sebaliknya. Jokowi itu berkuasa adik-adik 10 tahun. Ketika Pak Jokowi berkuasa, partainya siapa? Partai PDIP. Ketika Jokowi berkuasa itu ada 2 kali pilkada, 2019 dan Justru 2012. Jadi artinya apa? Yang menggunakan kekuasaan, ya, justru teman-teman
kader PDIP yang diusung oleh dalam pilkada. Salah sekali, saya bantah kami kok malah dibilang memanfaatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Pilkada sekarang ini Bang Deddy, Jokowi udah pensiun. Justru ketika Jokowi berkuasa 10 tahun, kader-kader PDIP yang nyalon di pilkada itulah yang menikmati kekuasaan, mau bansos, mau apapun, mohon maaf, itu terjadi. Jadi kita jujur saja, jangan sekarang kebetulan Pak Jokowi ya kan membela katakanlah PSI, Pak Lutfi umpamanya atau Ridwan Kamil, terus dianggap kami menggunakan kekuasaan mana yang kami gunakan? Oke, saya jawab Anda. Saya tidak pernah mendengar sejak 2017 ada keributan tentang pengerahan aparat penegak hukum. Baik polisi, baik itu kepala daerah. Coba ceritakan di mana. Silakan Google. Jadi jangan bohong sama rakyat. Lalu di mana ada pengerahan bansos pada pilkada-pilkada sebelumnya? Apakah ada? Jadi jangan bilang PDI Perjuangan menikmati. Ya, karena dulu aja bahkan kita melarang penggunaan gambar presiden dalam kampanye pilkada. Dan tidak pernah Pak Jokowi kampanye untuk pilkada PDI Perjuangan. Coba carikan saya Google kalau memang ada. Kalau mau bicara sekarang, Pak, nih ya saya kasih Anda data supaya kita bicara data ya. Ini kita lihat aja nih dari media sosial nih. Ya. Mohon tolong Tegal dipantau sebab ada pengusaha perangkat desa memenangkan paslon ini. Ya Tuhan, lindungilah suara Pak Andika. Sudah melihatan cara pilpres mau dipakai. Ini bahasa rakyat loh. Ya begini banyak. Ya oke. Dari zaman dulu juga banyak. Ntar dulu, tadi Anda udah ngomong, biar kita gantian ya. Gantian, nggak apa-apa. Saya tunjukkan data-data yang kita masuk sekarang. Ini ada video langsung dikirim ke saya bagaimana kepala-kepala desa langsung mengkampanyekan ya di satu tempat dengan video rekaman semua ada. Kita lihat misalnya di Jateng, bagaimana aparat penegak hukum secara aktif mobilisasi pasukan dan dana. Kita lihat di Jatim, bagaimana wakil di sana bermain sampai door prize ke TPS-TPS, intimidasi. Di Sulut sama, ini yang pemimpin tertingginya malah yang luar biasa mainnya. Sampai nggak boleh pasang bendera, nggak boleh pasang, dengar dulu Nana, ini penting buat rakyat. Nggak boleh pasang APK, dipanggil-panggil. Sumut sama, aparat penegak hukum bagi bansos 250.000 per paket datang ke suatu pulau. Ya, ini semua ada laporannya, kami sedang susun semua. Dan nanti kita buktikan bukan omon-omon. Ya sama, jadi, kami ngalami, kami dilaporkan, bahkan bukan uang, yang Anda sebut saksi, tadi, uang yang Anda saksi sebut dibilang tadi, uang politik. sampaikan, jangan bilang PDIP dulu 10 tahun. Iya memang, mana? Banyak buktinya. Kami, mana buktinya? Ya silakan nanti kita akan saya ada tampilkan. bukti, jangan hanya ngomong. Oke, baik. Semua kita tahulah siapa yang berkuasa ketika itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dengan martabat. Makanya saya bilang tadi, tunjukkan kapan PD Perjuangan menggunakan bansos, aparat penegak hukum, ASN, silahkan tunjukkan. Jadi jangan main tuduh-tuduh tanpa bukti gitu. Kita kami kan ngerasain dan kemarin sudah loh, jangan ketika kami mendukung Anies Sandi kemarin, kita berasa bos. Fakta. Sebentar Bang Deddy, gimana? Contoh ketika kami kemarin di DKI, ya mohon maaf lah, waktu kami mendukung Anies Sandi umpamanya, kami merasakan betapa kekuasaan dan sebagainya. Maksudnya Pak Jokowi berarti Pak Riza ya? Pak Jokowi yang melakukan. Pak Jokowi saat itu ya? Waktu itu kan kami melawan, mohon maaf ya, kami melawan PDIP. Tapi enggak, maksudnya yang berkuasa itu Pak Jokowi atau siapa? Kami ini kan waktu 2012 bersama PDIP. Jadi 2017. Dulu itu Pak Jokowi cawe-cawe 2017. Ini tuduhan serius nih. Bukan Pak Jokowi, maksud kami kekuasaan yang digunakan oleh paslon. Yang didukung oleh PDI Perjuangan. Ada laporan Bawaslu oleh PDI Perjuangan. Ya jangan, itu tuduhan, nggak ada bukti. Saya mau ke yang main 2017 Pak Jokowi itu nih kesimpulan. Bang Deddy, apakah kemudian PDIP tidak mengkalkulasi ataupun tidak memperhitungkan efek elektoralnya Pak Jokowi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi di Jawa Tengah, apalagi ini kandang banteng, bisa nggak, mampu nggak menandingi nih mesin partainya PDI Perjuangan dengan kotel efeknya Pak Jokowi? Kan nggak ada pilihan lain kita. Kalau ditanya bisa apa enggak, nanti kita buktikan di lapangan. Tapi hasil survei tadi kan udah menunjukkan bahwa 43-44%, 47% mempertimbangkan faktor Pak Jokowi. 50% tidak mempertimbangkan Pak Ganjar. Berarti kan sisanya bisa jadi mempertimbangkan gitu loh. Jadi posisinya sama. Dan ketika kemudian itu diubah jadi ukuran tentang elektabilitas, itu mereka udah sebanding. Padahal kan modalnya
modalnya Pak Andika dan Pak Hendi, itu memang modal mereka pribadi dan kekuatan jaringan partai. Kalau yang lawan mereka itu kan modal jaringannya dengan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan yang ada. Bahkan kalau nggak salah minggu lalu itu ada tokoh ulama besar yang diminta untuk melapis di mana suara-suara PDI Perjuangan, kalau nggak salah 13 daerah, untuk supaya yang hijau diarahkan ke sana. Gus Yusuf apa siapa itu ya, aku dikirimin IG-nya gitu loh. Jadi ya pasti gitu ya. Dan saya kira bukan hanya Jawa Tengah Pak Jokowi akan turun cawe-cawe. Saya dengar minggu depan mau ke Bali. Mungkin habis itu. Tapi belum loh ini ya, belum ya. Itu kan pernyataan Gibran atau Kaisang saya baca tadi di media bahwa Pak Jokowi akan ke Bali. Kaisang yang bilang. Kaisang yang ngomongnya akan ke Bali. Artinya apa? Lagi-lagi kan mungkin ya pasti kan niatnya mengganggu basis PDI Perjuangan dong, nggak ada yang lain kan? Karena dia kan bukan kader partai. Kalau pakai logika saya tadi di sana gelisah juga. Iya, bisa jadi lah jauh kalau dari sisi survei. Mungkin ke NTT dan pasti ke Sumatera Utara karena itu menantu dan anaknya ada di sana. Jadi kalau kita berharap Pak Jokowi menikmati masa tuanya setelah 23 tahun diberi jabatan di berbagai posisi. Kasian memang kasian. Ya jauh panggang dari api pasti turun kalau saya sih. Kalau saya ya Dek, ya jadi tadi Mas Toto betul bahwa di Jawa Tengah itu Pak Jokowi kan udah lebih lama orang sana. Terus ya di Jawa Tengah ya orang Jawa semua, itu hampir sebagian besar, bukan orang Betawi, orang Minang, orang Batak, orang Banjar, bukanlah. Lebih banyak di Jawa orang Jawa. Sehingga Pak Jokowi tentu nilai elektoralnya lebih tinggi dari di Jawa daripada di Jakarta. Tadi di Jakarta Pak Jokowi kan cuma nggak sampai 2 tahun. Saya kira menjadi gubernur, selebihnya dia sukses sebagai presiden 10 tahun. Tapi di Jawa, tapi Jawa itu kan di Jakarta itu ya lumayan ada 35 sampai 38%. Sekalipun Pak Jokowi cuma sebentar ya tentu kami berharap dukungan Pak Jokowi pada Bang Ridwan ya komunitas Jawa memberikan perhatian lah atau orang yang bersyukur berterima kasih atas prestasi keputusan publik Pak Jokowi, warga Jakarta juga nanti menentukan pilihan pada Bang Ridwan Kamil. Jadi kami syukuri silaturahmi, pertemuan, bantuan, dukungan dari Pak Jokowi buat Bang Ridwan itu kami syukuri. Porsi pemilih yang tidak menyukai Pak Jokowi di Jakarta itu memang tinggi dan besar. Dan itu dibuktikan ketika akhirnya Pak Anies yang menang dalam Pilkada Jakarta. Lalu gerakan-gerakan demonstran anti Pak Jokowi yang sangat masif dari gerakan berbasis agama, gerakan mahasiswa. Jadi wajar kalau di Jakarta. Dulu Bang Riza juga mungkin di situ ya. Saya kan dulu di Sandi. Yang lebih apa namanya well educated. Itu sama-sama PDIP, Pak Jokowi, Ahok. Ya nyesal gue nyesal. Jadi sekarang kita Anies Sandi menang. Harusnya tadi pokoknya yang diusung Gerindra menang insya Allah. Ya. Dulu Pak Jokowi, Ahok, Anies Sandi, sekarang Ridwan Pasusono. Beda dengan di Jawa Tengah. Tadi secara etnografis ya. Basis kulturalnya memang Jawa di sana dan tentu karena selama ini kan Jawa Tengah itu juga basisnya PDI Perjuangan ya, sehingga kepala daerahnya juga mayoritas PDI Perjuangan, sehingga banyak pembangunan yang bisa digerakkan di Jawa Tengah, sehingga ini juga mengharumkan nama Pak Jokowi di Jawa Tengah gitu dibanding Jakarta misalnya, sering konflik antara gubernur dengan presiden misalnya kan. Jadi wajar kalau banyak yang tidak menyukai Pak Jokowi di Jakarta. Ya, begitulah tadi perdebatan sengitnya. Saling ngungkit-ngungkitan. Ya, begitulah politisi. Kalau tidak menguntungkan dirinya, diserang, dia harus cari cara bagaimana mengecoh lawan bicaranya. Kita lihat sendiri ya. Masih ada kata-kata nyinyir dari Om Deddy Sitorus ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.